Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu sore, Abu Nawas sedang duduk-duduk berada di rumah sambil memandang langit. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal di rumah yang sangat mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas sendiri, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun sayang sekali, tuan tanah itu memiliki sifat yang sangat kikir serta tamak kepada kekayaan. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Dia mendengar dari beberapa orang yang pernah terlibat langsung dengan Abu Nawas. Hal itu adalah apabila Abu Nawas meminjam sesuatu kepada seseorang, maka akan dikembalikan secara berlebih dengan alasan bahwa itu sebagai ucapan terima kasih Abu Nawas, atau dengan bahasa yang kurang pas, yaitu barang yang dipinjam adalah beranak. Tetapi beranak ini versi Abu Nawas adalah sebagai rasa ucapan terima kasih, maka diberi yang lebih. Seperti ketika Abu Nawas meminjam seekor ayam kepada tetangganya, maka akan dikembalikan ayam tersebut disertai dengan telurnya sebagai ucapan terima kasih. Karena ayam ketika dipinjam dan dipelihara bisa bertelur. Padahal ketika Abu Nawas meminjam, ayam tersebut adalah disembelih untuk keperluan hari raya. Tetapi ketika Abu Nawas mengembalikan, maka diberi hadiah sebutir telur. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang kepadanya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur kepada tuan tanah tersebut untuk dijadikan lauk makan sore hari. Kontan saja tuan tanah senang bukan kepala, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya, pikir tuan tanah. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya, karena dia hanya butuh 3 butir telur itu saja untuk lauk makan sore hari. Dalam hati Abu Nawas berpikir, ketika besok dia diberi rezeki, maka telur itu akan segera dikembalikan dengan ucapan terima kasih seperti biasa yang diberikan Abu Nawas, dengan menambahkan hal yang lain seperti mengembalikan telur sejumlahnya dengan ditambah atau diberi makanan yang lain sebagai ucapan terima kasih. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, itu tergantung keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkan dengan harapan piring miliknya akan menjadi banyak dan beranak pula. Seperti ketika kemarin Abu Nawas meminjam 3 telur, maka dikembalikan 5 telur. Padahal tuan itu tidak tahu bahwa ketika itu Abu Nawas mendapat rezeki yang berlebih. 5 hari pun berlalu lagi, dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah tersebut, karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya,
Abu Nawas mulai akan beraksi. Si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1.000 dinar, sebuah uang yang cukup besar, bahkan bisa digunakan untuk memberi honor seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Tuan tanah menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas pun tak kunjung datang ke rumah. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas yang bercanda dan bergurau. Abu Nawas berkata, "Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya meminjam kepada tuan, dan setelah saya bawa pulang ternyata mati mendadak," ujar Abu Nawas. Alhasil uangnya sirna karena mati. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram dan marah. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas, tetapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan warga yang baru lewat setelah pulang bekerja bakti. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di hadapan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Abu Nawas juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bisa beranak atau bertelur, maka juga bisa mati. Cukup singkat penjelasan dari Abu Nawas. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas ternyata tidak bersalah, karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam karena sulit menerima keputusan dari pengadilan. Tetapi akhirnya dia pun terbangun dari pingsannya. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Pada lain hari, ketika sudah sampai di rumah, Abu Nawas pun segera mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan berkata kepada si tuan tanah, "Wahai tuan tanah, janganlah engkau berbuat kikir, pelit, dan tamak, karena itu merupakan sifat-sifat yang tidak terpuji. Ketika meminjamkan sesuatu kepada seseorang, jangan pernah berharap bahwa pinjaman itu akan datang berlebih, atau jangan sekali-kali engkau memberi seseorang dan meminjamkan dengan mengharap atau memberi syarat bahwa pinjaman itu berbunga alias beranak, karena itu tidak diperbolehkan dalam agama. Adapun ketika orang meminjam, pastilah jika orang itu tahu diri, maka dia akan secara otomatis memberikan kelebihan dari pinjamannya sebagai ucapan rasa terima kasih dan sukarela dari kedua belah pihak. Adapun ketika mengembalikan dengan sewajarnya atau dengan takaran yang sama, maka si peminjam sudah melaksanakan kewajibannya dan tidak perlu dituntut kembali. Terima kasih, semoga dapat menjadikan manfaat kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.